Yang terhormat para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Padang tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Uci Herawati SPD. Saya bertugas sebagai guru TIK di SMA Negeri 20 Garut, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja. Selamat menyaksikan. Semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Ibu cek dulu kehadirannya. Dijawab dengan lantang. Ya? Ya. Aini Najwa Fahiro. Hadir. Aisyah. Hadir. Alifia. Hadir, Bu. Alif, Alifah. Hadir. Alhamdulillah, anak ibu semuanya hadir dan sehat. Alhamdulillah. Baiklah nak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada anak ibu yang paling cakep. Silakan Ersan dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa kalian semua beserta ibu dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya, sehingga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya kita akan menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, seperti biasa, ibu akan minta salah satu dari kalian untuk memimpin lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Zahra. Kepada Ananda Zahra, silakan ke depan. Sebelah mana? Teman-teman yang lain silakan dimohon berdiri dan menghadap ke depannya. Lantangkan suaranya ya. Lihat ke depan, lihat ke depan ya. 3, 2, Indonesia Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya ibu akan mengingatkan kepada kalian. Minggu kemarin
kemarin ya, sebagai pemuda yang bertanggung jawab yang sudah melaksanakan nasionalisme tadi, seharusnya kita tumbuh sikap tanggung jawab. Sekarang ibu tanya, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Saya Bu, Oke, Ersan. perangkat komputer Bu. Mantap. Perangkat komputer terdiri dari apa saja? Software, hardware, firmware. 100. Kemudian ibu tanya, apa itu hardware? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Gina. Hardware adalah perangkat keras yaitu monitor. Oh, contohnya monitor. Selanjutnya software. Contohnya apa? Ada yang tahu? Software perangkat lunak. Contohnya apa, Mila? Microsoft Word. Mantap. Terakhir nih, brandware. Brandware itu apa? Ada yang masih ingat? Oke. Apa nak? Orang yang menggunakan komputer. Oke, orang yang menggunakan komputer atau orang yang bekerja dengan komputer. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak ibu sudah siap untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, ibu akan menampilkan video motivasi. Silakan dilihat dengan baik. Semoga kalian bisa semakin termotivasi sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Bisa terlihat jelas? Ya, silakan kursinya silakan hadapkan dulu ke depan ya. Ada gambar kalian di sana? Oke, silakan dibaca bersama-sama ya Kak. 1, 2, 3. Oke, berarti anak-anak ibu semuanya harus mau merasakan pahitnya belajar. Lanjut. Semangat masa depan bangsa. Apa masa depan bangsa? Kalian adalah masa depan bangsa. Kalau kalian semangat belajar, maka masa depan bangsa ini akan cerah. Semangat masa depan bangsa? Nah, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Siap? Tujuan pembelajaran. Silakan disimak dengan baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan dapat mengetahui tentang pengertian, manfaat, dan jenis-jenis jaringan komputer. Kemudian kalian akan dapat menjelaskan tentang fungsi dari komponen-komponen jaringan komputer. Dan kalian semua secara berkelompok akan melakukan tahapan-tahapan setting dan konfigurasi lokal area network atau yang biasa disebut LAN. Dan terakhir kalian akan melakukan praktikum dari setting konfigurasi LAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Semangat? Semangat! Ibu akan melihat kemampuan dasar kalian. Kita akan melakukan pretest menggunakan quizzes. Silakan dibuka dulu quizzesnya. Kita akan lakukan secara bersama-sama dan kalian akan memasukkan kode yang ada di layar. Oke, kodenya terlihat 103019. Sudah? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Silakan perhatikan soal yang ada di komputer atau handphone kalian masing-masing.
nanti hasilnya apakah berkembang naik untuk di post testnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian i-modul ya, i-modul yang sudah Ibu masukkan ke dalam Google Classroom. 10 MIPA 1. Di dalam Google Classroom itu Ibu sudah memasukkan modulnya. Silakan tinggal kalian buka i-modulnya. Di sana ada i-modul tentang jaringan komputer. Nah, ini bisa kalian baca-baca baik ketika pembelajaran ataupun nanti ketika selesai dari pembelajaran. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke slide presentasinya. Sudah siap? Siap? Siap. Lihat, di dalam slide di depan kalian ini ada beberapa pertanyaan yang disebut dengan pertanyaan mendasar. Yang diantaranya adalah, apa sajakah manfaat dari jaringan komputer? Kemudian komponen apa saja yang minimal harus ada untuk membangun jaringan LAN sederhana, dan apa manfaat dari dilakukan setting dan konfigurasi LAN pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita atau kalian jawab bersama-sama dalam proses pembelajaran ini. Di akhir jawabannya akan muncul dalam bentuk kesimpulan pembelajaran. Jelaskan yang pertama, pengertian dari jaringan komputer. Di sini ada pengertian dari beberapa ahli tentang jaringan komputer. Silakan disimak ya. Yang pertama ada dari Bapak Jafar Nur Yudanto yang menyatakan bahwa jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari kumpulan komputer yang sudah didesain untuk bisa digunakan dalam proses berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan juga bisa mengakses berbagai informasi. Yang kedua dari Bapak Zimon menyatakan bahwa jaringan komputer adalah seperangkat atau kumpulan komputer yang saling terhubung antar satu komputer dengan komputer lainnya. Oke, dan yang selanjutnya dari Bapak Andreu menyatakan bahwa dalam bukunya yang berjudul Computer Network, bahwa jaringan komputer adalah sebuah perangkat atau kumpulan dari hardware ataupun software yang di dalamnya memiliki aturan tertentu sehingga bisa mengatur seluruh pengguna dalam melakukan komunikasi. Nah, terakhir ini dari Bapak Budi Irawan. Kalian tadi kayaknya kalau nama-namanya dari luar negeri ya. Dari Bapak Budi Irawan menyatakan bahwa pengertian jaringan komputer adalah sebuah sistem yang memuat komputer dan perangkat jaringan yang lain dan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Dari 4 pengertian yang disampaikan oleh para ahli ini, maka akan muncullah sebuah pertanyaan. Jadi, menurut kalian pengertian dari jaringan komputer adalah? Jawabannya silakan cantumkan pada kolom di Google Classroom. Ibu sudah membuat pertanyaan pada kolom Google Classroom tentang adalah jaringan yang terhubung, benar. Jaringan komputer adalah komputer yang saling terhubung, benar. Terima kasih atas pengertian jaringan komputer berdasarkan pemahaman kalian. Semoga sesederhana apapun pengertian
beberapa manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, resource sharing. Resource itu artinya sumber, sharing itu berbagi, berarti sumber daya itu bisa dibagi. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, kita bisa lebih mudah melakukan resource sharing tanpa terkendala jarak. Resource sharing meliputi data sharing, hardware sharing, internet access sharing. Artinya adalah dengan menggunakan jaringan komputer kita bisa berbagi data, kita bisa berbagi kita bisa berbagi akses internet. Jenis dari jaringan komputer berdasarkan luas area jangkauan. Secara sederhana, ibu rangkumnya hanya 3. Tapi jangan berpikir kalau jaringan komputer itu hanya ada 3 ini. Ada banyak lagi jaringan komputer lainnya. Nanti kalian akan mencari tahu secara mandiri. Yang pertama, ibu minta tolong dibaca. Yang pertama atau yang biasa disebut LAN. Yang kedua, yang biasa disingkat dengan MAN. Yang ketiga, yang biasa disingkat dengan WAN. Ini adalah gambar-gambar yang ibu cari. Oke, ini tampilan dari media AR yang sudah ibu temukan di internet melalui Assemble Edu. Nanti kalian bisa cari sendiri di internet. Ini contohnya saja. Ini adalah contoh dari LAN ya. Terlihat di depan? Terlihat. Ada berapa laptop? 3. Dan ada 1 penghubungnya di tengah. Di sini juga ada keterangannya, pengertian dari LAN. Tapi pengertian dari LAN atau Local Area Network menurut para ahli. Kenapa harus menurut para ahli? Karena kalau keilmuan itu tidak berdasarkan para ahli, kita nanti dibilang sok tahu. Jadi karena ini untuk pendidikan, ibu mengambilnya dari para ahli. Yang pertama, kita kenalan dulu dengan nama-namanya ya. Ada Bapak Boni Suherman. Dia menyebutkan pengertian dari LAN adalah sebuah jaringan yang terbatas yang ada pada tempat atau ruangan tunggal yang ada di dalam suatu gedung atau menghubungkan beberapa gedung dalam suatu area geografis tertutup. Yang kedua dari Bapak Teguh Wahyono, beliau menyebutkan pengertian LAN adalah sebuah jaringan komputer lokal yang mempunyai cakupan wilayah yang tidak terlalu besar. Kemudian Bapak Arif Ramadan, LAN adalah sebuah jaringan perangkat komputer yang memiliki area cakupan yang terbatas dalam area atau lokasi tertentu. Ini adalah pengertian LAN menurut para ahli. Itu yang sudah ibu cari dari YouTube tentang perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membangun jaringan komputer. Kalau tadi ibu yang menjelaskan, ini saatnya kalian mengamati video yang akan ibu tampilkan. Belajar pada lapisan ketiga OSI. Yang kedua, wireless LAN. Wireless LAN merupakan salah satu perangkat jaringan. Sudah selesai video perangkat jaringan komputer yang diperlukan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Di sini ada banyak ya, ada kurang lebih 9 perangkat. Video ini udah ibu sematkan dalam e-modul yang sudah ibu sematkan kembali di Google Classroom. Jadi anak-anak ibu semuanya bisa memutar ulang kembali video ini, mempelajarinya kembali dengan membuka e-modul yang sudah ibu siapkan. Oke, selanjutnya sebelum kita praktek, karena hari ini kita akan praktek melakukan setting dan konfigurasi LAN menggunakan Cisco Packet Tracer, ada satu video lagi yang harus kalian perhatikan terkait penentuan IP address. Silakan diperhatikan terlebih dahulu ya. Oke, nah dari video
video ini ada satu garis penting yang akan Ibu jelaskan. Di sini dalam praktikum ini ternyata ada tabel-tabel kelas dari IP address. Ada tabel A, ada kelas A, B, C, D, dan E. Untuk praktikum hari ini kita akan menggunakan kelas C, di mana oktet pertamanya itu angkanya pasti 192. Kita akan melaksanakan praktikum. Praktikum ini akan kita laksanakan secara berkelompok. Di depan ini sudah ada video ya yang Ibu rekam untuk memandu praktikum kalian. Video ini pun sudah Ibu sematkan ke dalam e-modul yang sudah Ibu bagikan. Tapi Ibu juga akan melakukan demonstrasi, akan melakukan praktikum bersama-sama dengan kalian. Jadi jangan khawatir, selain kalian buka job sheet-nya, kalian buka e-modulnya, kalian tonton videonya, Ibu pun akan membersamai demonstrasi kalian agar praktikumnya bisa berjalan dengan lancar. Berikut Ibu akan sebutkan dulu. Nah, kelompoknya. Oke, Ibu akan sebutkan dulu kelompoknya. Silakan nanti duduknya sesuai dengan kelompok. Kelompoknya ada 5. Kelompok pertama ada Ersan, Aini, Aisal, Alif, Gatri. Kelompok kedua ada Mila, Alivia, Ali, Gesi. Kelompok 3, 4, dan 5 bisa kalian lihat di layar. Silakan posisi duduknya kondisikan sesuai dengan kelompoknya. Kalian job sheet-nya yang sudah Ibu sematkan dalam live worksheet-nya. Yang pertama kalian harus mengisikan hari dan tanggal praktikum hari ini, kemudian kelas dan nama kelompok kalian. Nama kelompoknya silakan didiskusikan. Mau kelompok mouse, mau kelompok keyboard, terserah kalian, oke? Kemudian ini ada tujuan pembelajaran dari praktikum ini, dan silakan perhatikan dulu. Di sini ada penerapan kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup. Perhatikan dulu ke depan ya. Ini yang harus kalian laksanakan sebelum melakukan praktikum. Yang pertama, pastikan kondisi laboratorium komputer sudah nyaman untuk digunakan untuk praktikum. Oke? Kedua, pastikan tidak terjadi konslet pada arus listrik. Harus peka kalau sekira-kiranya ada konslet, harus langsung laporan kepada Ibu. Ketiga, pengaturan posisi tubuh ketika menggunakan komputer. Menggunakan komputer tidak boleh sambil bungkuk, tidak boleh terlalu santai, semuanya harus ada dalam posisi yang tegak. Kemudian melakukan pengaturan layar monitor, baik letak maupun pencahayaannya. Letak layar komputer tidak boleh terlalu menunduk atau ke atas, yang jelas harus sama dengan pandangan mata kalian. Begitu juga dengan pencahayaannya, jangan terlalu redup ataupun terlalu terang. Kesehatan mata kalian semua. Kemudian di sini nanti kalau sudah kalian laksanakan, ini ada pilihannya ya. Kalau sudah kalian laksanakan, kalian pilih sudah terlaksana atau belum. Kalau belum dilaksanakan, laksanakan dulu, oke? Ini silakan lihat komputer kalian di desktopnya itu ada aplikasi yang sudah Ibu instalkan bernama Cisco Packet Tracer, oke? Dibuka Cisco Packet Tracernya sudah? Dia akan muncul tampilan seperti ini. Ada layar putih tempat kita siap untuk berkreasi. Yang pertama, sesuai dengan job sheet yang kalian punya, sambil dilihat job sheet-nya ya, khawatir itu terlewat langkahnya. Yang pertama, silakan pilih dulu switch, icon switch yang ada di bagian paling bawah. Ketemu icon switch-nya? Bagian paling bawah, drag, taruh ke tengah-tengah layar komiknya. Sambil dibuka job sheet-nya, kalian scroll sampai ke bawah, itu ada tahapan-tahapannya. Kalau kalian sudah berhasil mengerjakan, maka checklist berhasil. Kemudian kalau sheet-nya sudah dipilih, sekarang kita akan mendrag komputernya
tugasnya kalian akan menghubungkan 5 komputer dalam satu switch. Ibu akan mencontohkan 2 komputer saja. Selebihnya kalian kerjakan secara kelompok. Sekarang selanjutnya kita tarik gambar personal komputer bagian bawah. Kita tarik aja 2 langsung. Ada PC 0, ada PC 1. Ada PC 0, ada PC 1. Selanjutnya kita akan berikan pengkabelannya. Oke. Ibu sambil lihat juga di job sheet-nya ya biar sama. Oke, selanjutnya pada PC 0 kan ada PC 0, ada PC 1 ya. Ya. Pada PC 0 silakan klik kanan. Klik aja, klik kiri. Kita ke ini dulu ya, ke pengkabelan dulu ya. Pengkabelannya di bagian bawah itu ada tanda kayak listrik. Ada icon kayak listrik, diklik iconnya, kemudian di situ ada macam-macam kabel muncul ya. Terlihat nak? Bagian paling bawah ada macam-macam kabel muncul. Pilihlah kabel yang hitam yang ada tulisannya stripe. Yang hitam yang tidak putus-putus. Oke, letakkan pada PC 0. Tuh, diklik pada PC 0, sudah kayak gini. Diklik pada PC 0, kemudian pilih flash Ethernet 0. Sudah? Sudah. Tarik hubungkan ke switch. Tuh, switchnya akan muncul banyak flash Ethernet, kalian pilih yang paling atas. Flash Ethernet 0/1. Oke, berarti PC 0 sudah terhubung dengan switch. Sekarang lakukan pada PC nomor 2 yaitu PC 1. Klik lagi kabelnya. Kemudian pilih lagi kabel stripe, kabel yang lurus ini ya. Letakkan pada PC 1, diklik. Kemudian klik lagi flash Ethernet dan hubungkan ke switchnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pilihlah yang bagian paling atas biar dia berurutan. Oke nak, kita sudah selesai melakukan penghubungan antara 2 komputer dengan satu switch. Kita sudah melakukan uji kirim pesan dan uji ping yang memastikan bahwa jaringan itu sudah terhubung dengan baik. Maka ibu minta kalian melakukan hal yang sama untuk menghubungkan 3 komputer yang lainnya. Bisa? Bisa. Selamat mengerjakan. Kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1. Sudah sampai mana nak? Sudah sampai uji ping. Coba ibu cek. Bisa nggak uji pingnya? Lihat. Reply. Oke, berhasil uji pingnya. Uji kirim pesannya udah belum? Udah. Coba dicek lagi uji kirim pesannya itu lihat. Berhasil? Berhasil. Oke, kelompok 1 sukses ya. Diskusinya berjalan dengan baik? Baik. Siapa ketua kelompoknya? Zahra. Oh, Zahra. Zahra anak-anak anggota kelompoknya bagus? Iya. Oke, sip, mantap. Kelompok berapa nak? Kelompok 3. Kelompok 3 ketua kelompok itu siapa? Ersan. Oh, Ersan. Ersan gimana anggota kelompoknya? Baik Bu, lancar Bu, lancar. Coba di mana Cisco pakai tracernya yang mengerjakan? Oh, di Elin. Elin udah berhasil mengumpulkan berapa komputer ini? 5 Bu. Sudah 5. Sudah berhasil, coba uji pingnya. Dicek berhasil enggak? Berhasil Bu. Oke, sekarang uji pesan. Udah bisa? Sudah. Tinggal PowerPoint-nya dibuat ya. Kalau nanti kelompok kalian yang presentasi. Oke, siap? Ya Bu. Selanjutnya nih kelompok yang nantikan kelompok berapa? Kelompok 4 Bu. Kelompok 4. Sudah. Oke, sip. Yang lainnya sudah
sudah selesai semua? Oke, sudah ya? Sudah. Sekarang karena ini sudah detik-detik akhir, kita tetap semangat. Oke, terima kasih kalian sudah menjalankan praktikum dengan baik. Kita akan panggil salah satu kelompok yang sudah ibu lihat tadi sekilas pemantauan ibu yang akan mewakili kalian mempresentasikan di depan kelas. Kelompoknya adalah ini adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil praktikumnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai jaringan komputer. Saya sendiri bernama Dina Sepaulia. Saya Zahra Jamila. Saya Bila, saya Rita Fabiani, saya Aisyah. Poin pertama yaitu langkah kerja akan dipresentasikan atau disampaikan oleh Bila. Maka langkah kerjanya yaitu yang pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang kedua, hubungkan 5 PC dan 1 switch. Yang ketiga, berikut hasil langkah kerja praktikum kelompok kami. Kami dan klik dan ketik di atas icon switch IP address 192, 168, 30, 1 dan lakukan yang sama untuk penambahan IP address pada PC 0 dan PC 1 sesuai dengan gambar. Kemudian akan dilanjutkan oleh Aisyah. Selanjutnya akan dilakukan konfigurasi. Klik icon PC 0 lalu klik desktop dan klik IP configuration. Lalu untuk Penjelasan dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Boleh? Ya, boleh Ersan. Apa yang mau ditanyakan Ersan? Apa masalah kelompok kalian yang dialami ketika melaksanakan praktikum? Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Arsan. Kelompok kami baru pertama kali menggunakan Cisco Packet Tracer sehingga sedikit mengalami kesulitan karena belum terbiasa. Jadi kesimpulannya dari praktikum kali ini yaitu antar perangkat komputer dapat saling terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan komputer. Membangun jaringan komputer sangat menarik. Penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracer membantu kami mempelajari jaringan komputer. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, nah setelah kita selesai melaksanakan praktikum ini, maka selesai sudah pembelajaran kita. Karena itulah kita akan melaksanakan pos tes. Silakan kerjakan dulu pos tesnya, buka kuisisnya, masukkan kodenya. Bukan pengayaan, silakan ditutup dulu kuisisnya. Untuk tugas remedial dan pengayaannya akan Ibu sampaikan. Nih ya. Nanti untuk nama-nama yang Ibu cantumkan di Google Classroom yang nilainya di bawah KKM atau dia menjawabnya salahnya lebih dari 2, maka anak-anak Ibu harus membuat rangkuman materi dari pembelajaran hari ini dan dikumpulkan di pekan depan. Kemudian anak-anak Ibu yang tidak masuk dalam remedial akan Ibu berikan pengayaan untuk melakukan literasi digital menggunakan internet, mencari informasi, yaitu cari contoh penerapan LAN, MAN, dan WAN dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Semangat! Tapi sebelum kita menarik kesimpulan secara bersama-sama, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Oke, Cinta, apa pertanyaannya? Bu, kalau tidak menggunakan Cisco Packet Tracer ketika merancang jaringan apa yang akan terjadi? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan buat Cisco. Cisco Packet Tracer itu dibuat untuk mempermudah manusia atau pembuat jaringan komputer agar mengurangi kesalahan. Contohnya, kalau tidak pakai Cisco Packet Tracer, ketika kita akan membangun jaringan, maka kita harus membangunnya secara langsung kan? Harus kalau misalnya ada 10 komputer, maka harus ada 10 komputer
komputer. Dan ketika ada yang salah, itu harus diperbaiki secara total. Tapi kalau menggunakan aplikasi, itu kan bisa dicoba dulu. Jadi ketika praktek aslinya, itu bisa meminimalisir kesalahan. Bisa dimengerti singkat? Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan sebutkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian dari jaringan komputer yaitu antar komputer bisa saling terhubung. Yang kedua, macam jaringan komputer yang terdiri dari apa aja? Satu. Yang ketiga, jaringan komputer. Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan Cisco paket tracer. Tangan kita semua. Oke, selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisi refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu berisi apa yang sudah kalian pelajari, bagian mana yang kalian sukai, itu sudah Ibu sematkan di bagian akhir dari modulnya. Ini bisa kalian isi setelah pulang dari sekolah ya. Kalian ingat-ingat. Nih, di modul paling terakhir kalian isikan dulu namanya. Di pekan selanjutnya kita akan mempelajari tentang analisis data. Nah, pekan depan yang dapat tugas remedial, yang dapat tugas pengayaan, silakan dikumpulkan sebelum kita memasuki materi tentang analisis data. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum meninggalkan Labcom, jangan lupa penerapan K3LH yang sudah Ibu sampaikan tadi. Yang paling penting pastikan kalian mematikan komputer dengan prosedur yang benar. Kemudian pastikan lab komputer bisa digunakan untuk praktikum selanjutnya. Silakan sekarang kalian matikan komputernya dengan prosedur yang benar. Sudah dimatikan komputernya? Oke, kita akan meninggalkan lab komputer, tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ersan dipimpin doanya. Baik, sebelum pulang, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.